Selamat datang di video bagian kedua acara ketujuh Praktikum Sistem Informasi Lingkungan yang berjudul QGIS. Pada video ini kita akan membuat layout peta. Baiklah, yang pertama kita pergi ke project, lalu ke layout manager. Pada new from template ini kita klik create, lalu kita kasih title. Kemudian kita klik OK saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar. Lalu kita akan mengubah kertasnya menjadi ukuran A3 dengan cara klik kanan pada page atau lembar ini, lalu ke press properties. Untuk size nya kita ubah jadi A3. Setelah itu kita akan membuat garis bantu. Kita pergi ke guides. Untuk horizontal guides nya ini terdapat 4 garis bantu. Yang pertama ada 10, 20, 280, 290. Lalu untuk vertical guides nya terdapat 6 garis bantu. Yang pertama itu ada 20, 30, lalu 290, 300, 310, dan 410. Setelah itu kita akan menambahkan rectangle atau kotakan dengan cara ke add shape, lalu pilih add rectangle. Kita akan membuat dua kotakan. Yang pertama ada untuk kotakan peta, lalu ada kotakan untuk identitas peta. Setelah itu kita akan mengubah ketebalan rectangle ini dengan cara klik items, lalu klik kanan rectangle yang pertama, item properties, kita pergi ke style, simple fill, lalu stroke weight-nya kita perbesar. Lalu rectangle yang kedua sama, kita bikin 0,5 untuk ukurannya. Setelah itu kita akan menambahkan peta dengan cara klik add a new map to the layout, lalu kita sesuaikan dengan kotakan. Nah, pada bagian kanan terdapat item properties. Yang pertama itu kita ke main properties, lalu kita ubah dulu sistem koordinatnya sesuai dengan peta yang kita gunakan. Lalu kita atur skalanya. Contohnya saya menggunakan 150. Kita bisa memindah-mindahkan peta pada layout ini dengan cara menggunakan tools move item content, lalu kita sesuaikan. Lalu selanjutnya kita pergi ke grids dan kita klik tanda plus ini atau add new grid, lalu modify grid. Untuk grid pada appearance, pada grid type kita ubah jadi cross. Untuk ininya kita atur lagi skala atau koordinatnya, maksudnya koordinat, lalu klik OK. Kemudian untuk intervalnya kita bisa sesuaikan. Selanjutnya pada line style kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita pergi ke draw coordinates. Untuk formatnya kita ubah jadi decimal with suffix. Lalu pada bagian left kita ubah horizontal menjadi vertical ascending. Lalu untuk pada bagian right kita ubah juga horizontal menjadi vertical ascending. Selanjutnya kita pergi ke font, kita ubah menjadi Times New Roman. Kita bikin bold, lalu sesuaikan size-nya. Selanjutnya kita pergi ke koordinat precision. Untuk koordinat precisionnya kita ubah jadi 0. Setelah selesai kita kembali terlebih dahulu, lalu kita pergi ke bagian frame, kita checklist bagian frame ini, dan untuk thicknessnya kita ubah jadi 0,5 juga. Setelah selesai kita mengatur peta dan menambahkan grid,
Selanjutnya kita akan ke identitas peta. Kita akan menambahkan garis bantu lagi pada vertical guides untuk nilainya 360. Lalu kita akan menambahkan yang pertama itu logo UPN. Pertama kita klik dulu add a new picture to the layout, lalu kita bikin kotakan seperti ini. Dan ke item properties, lalu image. Pada main properties ini terdapat image source, kita klik saja titik 3 ini. Lalu kita sesuaikan logonya, kita atur saja sedemikian rupa dan kita letakkan di pada bagian sini. Selanjutnya kita akan menambahkan instansi dengan cara add text atau add label, bikin kotakan seperti ini. Lalu kita ubah di main propertiesnya. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Font stylenya kita ubah jadi bold, font size-nya kita ubah jadi 12. Lalu horizontal alignment-nya kita bikin center, dan vertical alignment-nya kita bikin center juga. Dan kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan membuat garis pembatas dengan cara menambahkan add node item, kemudian add polyline. Selanjutnya kita akan membuat judul peta. Kita copy saja teks ini tadi. Lalu kita tambahkan peta penggunaan lahan, daerah penelitian. Dan kita sesuaikan nama petanya. Dan ini kita copy saja. Lalu kita menambahkan daerah penelitiannya. Ya. Untuk pada bagian fontnya tidak usah kita bold, kita pilih regular saja. Hanya ini kita copy saja line ini. Lalu kita tempatkan di bawah nama peta. Selanjutnya kita akan membuat skala dan arah utaranya dengan cara add new north arrow to the layout, lalu bikin kotakan kecil seperti ini dan kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan menambahkan huruf U di atas arah mata angin. Untuk fontnya kita pilih Times New Roman dan di bold, lalu ukurannya bisa disesuaikan. Selanjutnya kita akan menambahkan nilai skala. Nilai skala ini kita menggunakan add a new label to layout. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, tidak usah di bold dan size-nya kita sesuaikan. Dan letakkan di bawah arah mata angin. Selanjutnya kita akan menambahkan skala batang dengan cara klik add a new scale bar to the layout, lalu bikin kotakan. Dan untuk scale bar unitnya kita pilih kilometer, lalu untuk label unit multipliernya bisa kita sesuaikan.
Label for unitnya kita ubah jadi K-nya huruf besar. Lalu untuk segmennya right ini kita jadikan 6 contohnya dan disesuaikan. Untuk fixed width-nya sesuaikan juga. Kemudian untuk pada bagian display ini kita bisa sesuaikan untuk box marginnya contohnya atau label marginnya. Dan font and colornya kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Dan kita posisikan sesuai di bawah skala teks. Selanjutnya kita akan menambahkan garis pembatas lagi. Dan kita akan menambahkan pembuat peta. Untuk membuat petanya bisa kita copy saja teksnya. Disusun oleh dan ini kita copy saja, lalu kita tambahkan lalu kita akan menambahkan garis pembatas lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda atau keterangan dengan cara kita klik add a new legend to the layout. Lalu kita bikin kotakan seperti ini. Nah, pada legenda ini, pada main properties kita ubah titelnya menjadi keterangan. Lalu pada legend items, kita matikan dulu auto editnya atau kita uncheck list. Dan untuk clip ini kita bisa klik kanan lalu group hidden maksudnya. Untuk yang ini kita bisa remove saja. Untuk titik kita bisa hidden. Untuk sungai kita hidden juga. Untuk jalan kita hidden. Untuk batas administrasi kita hidden juga. Lalu yang ini kita remove saja. Yang ini kita remove. Bagian ini kita remove. Untuk kontur ini kita remove saja. Maka akan seperti ini. Selanjutnya pada font, title fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Jangan lupa di bold. Kemudian untuk item font kita ubah jadi Times New Roman juga, regular saja untuk size-nya 12. Lalu pada bagian columns kita ubah columns-nya menjadi 2. Dan kita akan bisa mengatur spacing keterangan ini di spacing. Contohnya title spacing ini kita bisa ubah, kita sesuaikan. Untuk grup space-nya bisa kita atur juga. Kemudian untuk simbol space-nya kita atur juga. Dan untuk column space-nya kita sesuaikan lagi. Karena kontur tadi kita hapus, kita akan menambahkan kontur. Oh ya, untuk sungai dan jalan ini kita atur dulu. Kita sesuaikan dengan abjad. Dengan cara bisa
klik eh, tanda panah ke bawah atau ke atas ini, lalu kita ubah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kontur dengan cara add shape, menggunakan add polygon. Kita bikin polygon seperti kontur, dan ini kita copy saja, kita kecil, kita sesuaikan untuk simbol konturnya. Lalu pada main properties kita ubah colornya sesuai dengan warna kontur, dan ini kita copy dan kita kecilkan. Yang ini pada kontur di dalam ini kita ubah stroke width-nya menjadi lebih kecil atau lebih tipis. Lalu kita akan menambahkan teks terlebih dahulu. Kita bikin contohnya 100 M, kemudian ubah formatnya menjadi Times New Roman, tidak usah di bold, size nya kita sesuaikan. Lalu kita akan membuat kotakan dengan add shape, lalu kita bikin kotakan seperti ini. Nah, jika kalian terdapat kendala seperti ini, kita bisa ke items, kita pindahkan rectangle ini menjadi di atas polygon ini contohnya. Lalu kita ke item properties dulu, rectangle-nya kita ubah stylenya, fill stylenya kita jadi no brush. Maksud saya stroke colornya kita bikin transparent. Lalu kita seret ke sini. Nah, jika terjadi kesalahan seperti ini, kita seret lagi yang nilai 100 M jadi di atas rectangle ini. Dan kita sesuaikan. Lalu kita akan menambahkan keterangan kontur. Dan kita letakkan di sebelah kontur. Selanjutnya kita akan membuat garis pembatas atau menambahkan garis pembatas lagi. Selanjutnya kita akan membuat sumber peta. Jika sudah membuat sumber peta, kita akan menambahkan garis pembatas lagi. Lalu kita akan membuat sistem koordinat peta. Caranya sama, kita copy atau tambahkan add new label to the layout. Setelah membuat koordinat peta, kita akan membuat inset terlebih. Tetapi sebelum itu kita akan menambahkan garis pembatas.
Inset kita copy terlebih dahulu labelnya, lalu kita tambahkan inset seperti ini. Setelah selesai menambahkan keterangan inset, kita akan membuat garis bantu lagi di guides, lalu kita tambahkan guide seperti ini 320 contohnya, lalu ada 400. Untuk kotakannya bisa disesuaikan nilainya. Setelah itu, setelah membuat kotakan atau garis bantu seperti ini, kita pergi ke items dan cari map 1, lalu diklik kanan, item properties. Pada bagian layers, kita klik lock layers dan lock style for layer. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke peta kita. Untuk layout manager kita silang saja. Kemudian kita pergi ke Open Data Source Manager, lalu menambahkan Kabupaten Indonesia Kabupaten ini. Klik add. Selanjutnya untuk layer-layer lain ini kita unchecklist saja. Lalu kita akan fokus ke layer Indonesia Kabupaten. Baiklah, untuk yang pertama kita klik kanan layer Indonesia Kabupaten, kemudian properties. Lalu ke simbologi, kita ubah simbol menjadi categorize. Lalu kolom kita ubah jadi kabupaten. Klik classify. Kita blok semua value atau legend yang ada muncul di kolom kabupaten. Caranya klik sekali mana saja, kemudian Ctrl A, lalu klik kanan, pilih change color, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Lalu oke. Setelah itu kita cari daerah penelitian kita atau daerah yang kita gunakan. Contohnya saya Blora, lalu klik simbol di samping tulisan Blora. Ubah simple fill-nya menjadi warna hijau atau warna kuning. Seperti ini. Lalu klik OK. Kemudian kita pergi ke label, pilih single label. Untuk label width-nya kita ubah menjadi kabupaten. Kemudian teks, font-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya menyesuaikan. Untuk buffer kita tidak checklist buffer, lalu apply, oke. Selanjutnya kita akan membuat poligon baru untuk laut. Kita pergi ke layer, kemudian create layer, new save file layer. Untuk file name-nya kita simpan di folder acara kita, lalu beri nama filenya laut. Untuk geometry type-nya kita ubah menjadi polygon, lalu pastikan zonanya sesuai. Untuk new field kita kasih keterangan di bagian nama, lalu add to field list, lalu oke. Selanjutnya klik layer laut, lalu start toggle editing dan memulai add polygon feature. Sama seperti bagian satu tadi, kita akan membuat poligon untuk laut.
Untuk ID-nya kita kasih 0, untuk keterangannya kita kasih Laut Jawa. Lalu oke. Dan layer kita save layer edit, kemudian matikan toggle editing. Lalu layer laut ini kita letakkan di bawah layer Indonesia Kabupaten. Selanjutnya kita klik kanan laut, layer laut, properties, kita ke simbologi, categorize, kolomnya kita ubah menjadi keterangan, lalu classify, ubah warna simbol laut Jawa menjadi warna biru atau sesuai dengan warna laut. Oke, oke. Lalu buat labels, kita pergi ke labels, pilih single label, lalu label width-nya kita ubah menjadi keterangan, kemudian font-nya kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran yang disesuaikan, lalu ke buffer, checklist draw text buffer, apply, oke. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan kembali lagi ke layout. Layout kita akan menambahkan rectangle atau kotakan seperti ini. Lalu jangan lupa stroke width-nya kita ubah menjadi 0,5. Kemudian kita akan menambahkan peta, add a new map to the layout, lalu bikin kotakan seperti ini, akan muncul peta. Untuk projection-nya jangan lupa diubah, lalu skalanya jangan lupa disesuaikan, atau bisa kita sesuaikan dengan menggunakan move item content. Kita sesuaikan seperti ini. Kemudian kita pergi ke grid, lalu add a new grid, modify grid. Grid type-nya kita ubah menjadi cross. Jangan lupa menyesuaikan zona UTM kita. Selanjutnya intervalnya kita bisa sesuaikan. Contohnya seperti ini. Untuk cross width-nya kita sesuaikan juga, kita bikin 0, jadi 1 mm. Line style-nya kita ubah menjadi warna merah juga. Lalu kita ke draw coordinate. Formatnya kita ubah menjadi decimal with suffix. Untuk bagian left horizontal kita ubah menjadi vertical ascending, dan bagian right kita ubah menjadi vertical ascending juga. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Ukuran menyesuaikan, di bold, klik OK. Kemudian coordinate precision kita ubah menjadi 1. Setelah itu kita klik kembali. Kemudian untuk bagian frame kita checklist, lalu thickness-nya kita ubah menjadi 0,5 juga. Setelah itu selesai. Jangan lupa untuk di save project, atau kita save as PDF. Dipilih tempat penyimpanan, lalu klik save saja. Oke, cukup sekian untuk video acara ke-7 praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul QGIS. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau salah penyebutan. Sekian, terima kasih.